Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan mempunyai program studi D3 Keperawatan dan program studi Sarjana Terapan Keperawatan yang beralamat di Jalan Bungan Cole, nomor 95, Kelurahan Kemenangan Tani, Medan Tuntungan. Sejarah berdirinya Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Diawali dengan nama Akpor-Depkes pada tahun 1986. Kemudian berubah menjadi Pendidikan Ahli Madya Keperawatan pada tahun 1995. Selanjutnya di bawah naungan Poltekkes pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2019 Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan mendapat pendambahan baru Prodi D3 penggabungan dari PT Kesda, yaitu Prodi D3 Keperawatan Gunung Sitoli, Prodi D3 Keperawatan Tapanuli Tengah, dan Prodi D3 Keperawatan Dairi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumlah program studi di jurusan keperawatan: Prodi D3 Keperawatan Medan, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Medan, Prodi D3 Keperawatan Gunung Sitoli, Prodi D3 Keperawatan Tapanuli Tengah, Prodi D3 Keperawatan Dairi, dan Prodi Pendidikan Nurse yang berstatus menunggu izin operasional dari Kemendikbud. Visi dan misi jurusan keperawatan Prodi D3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Apniwati Eskep NSMkes sebagai Ketua Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan mempunyai visi menghasilkan ahli madya keperawatan dengan keunggulan, kegawat daruratan yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi 1. Menyelenggarakan pembelajaran dalam suasana akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, mempunyai keunggulan dalam asuhan keperawatan kegawat daruratan. 2. Mengembangkan penelitian sebagai upaya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kemajuan keperawatan. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian. 4. Membangun jejaring kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor. Visi dan misi jurusan keperawatan Prodi Sarjana Terapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Indarsita, MKes, Ketua Prodi Sarjana Terapan Jurusan Keperawatan Poltekkes Medan. Visi Prodi Sarjana Terapan Jurusan Keperawatan Poltekkes Medan menghasilkan perawat ahli dengan keunggulan keperawatan luka di tingkat nasional tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi program studi Sarjana Terapan: 1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan keunggulan keperawatan luka pada tatanan klinik dan komunitas. 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya keperawatan luka, bekerja sama dengan lintas program dan sektoral. 3. Meningkatkan mutu SDM, khususnya keperawatan luka, melalui pendidikan berkelanjutan maupun kegiatan ilmiah. 4. Membentuk karakter mahasiswa yang peduli, beretika, dan bermoral. Visi dan misi disosialisasikan setiap apel Senin dan di tempat-tempat adanya aktivitas seluruh sivitas akademika. Dosen jurusan keperawatan berdasarkan keilmuan. Keperawatan medikal bedah dan keperawatan dasar. Keperawatan jiwa atau komunitas. Keperawatan maternitas dan anak. Tenaga kependidikan jurusan keperawatan. Sarana prasarana jurusan keperawatan.
Pratama Poltekkes Medan. Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat. Laboratorium Keperawatan Gawat Darurat memiliki 5 bagian utama. Pada bagian awal terdapat ruang triase yang merupakan tindakan memilah pasien berdasarkan status kegawat daruratannya. Penuntun triase dilambangkan dengan garis berwarna yang memiliki makna. Untuk warna merah, menunjukkan arah ruang perawatan pasien dengan kondisi gawat darurat atau area resusitasi. Warna kuning menunjukkan arah ruang perawatan pasien prioritas 2, yaitu gawat tetapi tidak darurat atau area tindakan. Warna hijau untuk arah ruang pasien prioritas ketiga atau area observasi. Adapun alat yang tersedia meliputi bedside monitor untuk memonitor irama jantung, tekanan darah, pulse oximetry, suhu tubuh, dan indikator fungsi vital tubuh pasien. Alat pendukung lain adalah syringe pump, yaitu untuk memberikan obat-obatan dengan dosis microdrip, serta infuse pump untuk memberikan cairan dengan akurasi yang tepat. Pada ruang resusitasi juga tersedia back valve mask atau BVM, oksigen sentral, serta mesin suction, serta set intubasi yang selalu siap jika sewaktu-waktu pasien memerlukan pembukaan jalan nafas secara invasif. Pada ruangan ini juga memungkinkan dilakukannya CPR pada pasien-pasien dengan henti jantung dan napas. Terdapat juga alat AED, Automated External Defibrillator, yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa pasien jika mengalami aritmia yang mematikan, yaitu ventricle tachycardia tanpa nadi dan ventricle fibrilasi dengan memberikan kejutan listrik untuk memberikan irama jantung jika dibutuhkan. Tidak kalah pentingnya laboratorium ini dilengkapi dengan troli emergency yang digunakan untuk menempatkan perlengkapan medis dan obat-obatan penting yang dibutuhkan segera. Pada ruangan ICU dalam laboratorium keperawatan gawat darurat, adanya ruang terapi dan isolasi juga mendukung kelengkapan laboratorium gawat darurat. Ruang terapi diperuntukkan untuk pasien dengan label kuning dan hijau yang membutuhkan tindakan perawatan. Sedangkan ruangan isolasi merupakan ruangan yang didesain khusus untuk menangani pasien dengan penyakit infeksi agar terpisah dari pasien lain. Laboratorium Keperawatan Luka. Laboratorium ini dikembangkan dengan teknik modern sesuai dengan standar internasional, yaitu perawatan luka berbasis lembab atau moist wound healing dan moist wound dressing yang didukung dengan telah tersedianya jenis-jenis dressing modern berbasis lembab untuk hasil penyembuhan luka yang optimal. Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah. Pada laboratorium ini tersedia alat-alat yang diperlukan untuk praktikum mata kuliah keperawatan medikal bedah pada semua sistem tubuh. Laboratorium Keperawatan Maternitas merupakan laboratorium untuk menunjang capaian pembelajaran praktek keperawatan maternitas di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan dengan 3 station, yakni 1. Antenatal Care atau ANC, 2. Intranatal Care atau INC dan Postnatal, serta 3. Ruang Promosi Kesehatan KB, Senam Hamil, Sadari, dan Penkes. Laboratorium Keperawatan Jiwa yang merupakan laboratorium perilaku bagi mahasiswa dalam menjalin hubungan yang terapeutik dengan menggunakan komunikasi terapeutik dalam melaksanakan terapi modalitas. Laboratorium Keperawatan Anak yang memfasilitasi 2 kompetensi, yaitu anak sehat dan anak sakit. Ruang pemeriksaan anak atau anak sehat menggambarkan penilaian stimulasi dan screening tumbuh kembang anak, imunisasi, dan pendidikan kesehatan pada anak. Ruang perawatan anak atau anak sakit merupakan perawatan dengan berbagai kasus hospitalisasi, traumatic care, perawatan bayi dalam inkubator, resusitasi jantung bayi, dan manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Laboratorium Keperawatan Dasar yang merupakan laboratorium keperawatan yang berfungsi untuk mencapai kompetensi dasar, mencakup kompetensi peserta didik dalam melakukan 10 tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Laboratorium ini ada 2 stasiun. Laboratorium Anatomi Fisiologi merupakan laboratorium penunjang perkuliahan anatomi fisiologi
yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam proses belajar untuk mengenal struktur anatomi, fungsi, dan mekanisme kerja dari sistem seluruh tubuh manusia sesuai dengan bentuk aslinya. Laboratorium Komunitas, Keluarga, dan Gerontik. Laboratorium ini terdiri dari sistem 5 meja posyandu, yaitu pendaftaran, penimbangan, imunisasi, tindakan, dan konseling. Disediakan untuk mengkondisikan laboratorium sebagaimana kondisi lingkungan rumah atau masyarakat, diantaranya adalah ruang tamu, model makanan, kamar mandi, dan alat-alat kebersihan rumah. Dari 9 laboratorium ini telah disediakan juga ruang nurse station, ruang alat sentral, ruang tunggu, ruang bermain anak, dan sudah disiapkan 11 stesen khusus yang diperuntukkan untuk ujian kompetensi mahasiswa dalam metode OSCE atau Objective Structure Clinical Examination. Ruang demonstrasi mahasiswa yang merupakan ruangan besar untuk melakukan kegiatan praktikum mahasiswa sebelum dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Ruangan laboratorium juga digunakan untuk praktek mandiri bagi mahasiswa yang dilaksanakan di luar jadwal PBM. Kegiatan PBM dilaksanakan dengan mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, menggunakan kurikulum perguruan tinggi yang mengacu ke SNDikti, menyesuaikan ke KKNI, mendorong terbentuknya hard skills dan keterampilan kepribadian dan perilaku atau soft skills. Monitoring pembelajaran dilaksanakan berdasarkan panduan monitoring dan evaluasi, baik bagi mahasiswa dan dosen, termasuk juga monitoring kepuasan mahasiswa terhadap layanan dosen, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana. Pengembangan dan evaluasi kurikulum juga dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan iptek keperawatan. Jurusan keperawatan memfasilitasi peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan formal dan non-formal, dan juga menjalin kerjasama lintas program dan lintas sektor, baik nasional maupun internasional. Fasilitas sistem informasi yang mendukung PBM, SIAKAT, e-journal, SIM EPK, repository, e-library, dan e-learning. Audit internal dan eksternal pada jurusan keperawatan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang terdiri dari 28 standar. Kegiatan kemahasiswaan di jurusan keperawatan meliputi pelatihan, seminar atau workshop, soft skill, dan ekstrakurikuler, yaitu pengembangan minat dan bakat. Mahasiswa dibekali etika profesi, serta dilibatkan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen. Mahasiswa memperoleh prestasi di tingkat nasional dan internasional. Pelayanan lain yang didapatkan mahasiswa ada beasiswa dan pelayanan kesehatan. Tingkat kelulusan UKOM alumni jurusan keperawatan di atas 90%. Berdasarkan hasil tracer study yang dilakukan secara berkala, alumni bekerja di seluruh instansi pemerintah dan juga swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Bu Luciana Nasution, saat ini menjabat PLH Kabid Diklat di Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan. Sampai saat ini, Poltekkes Kemenkes khususnya bagian bidang keperawatan itu tetap bekerja sama dengan kita Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan dalam hal untuk membimbing anak-anak di dalam praktek lapangan, khususnya di dalam Prodi D3 Keperawatan. Jadi sesuai dengan visi misi daripada Poltekkes Keperawatan itu sendiri, bahwa menjadikan ahli media keperawatan yang profesional dengan keunggulannya adalah dari bidang kegawat daruratan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi dan misi program studi D3 jurusan keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan sudah sesuai dengan jumlah SKS yang telah ditentukan dan adanya sumber daya manusia yang sudah sesuai dan profesional khususnya di bidang kegawat daruratan. Program studi D3 jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan memiliki fasilitas yang sesuai dengan standarisasi nasional
Contohnya, laboratorium kegawat daruratan yang telah memiliki peralatan serba modern untuk digunakan oleh mahasiswa dalam berpraktikum. Untuk meningkatkan kualitas program studi D3 jurusan keperawatan, Poltekkes Kemenkes Medan aktif mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan-pelatihan khususnya di bidang kegawat daruratan dan bencana, dan juga aktif mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi!